warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching sesuai dengan alur Tirta. Di bawah bimbingan fasilitator Bapak Muhammad Amin MPD, saya Sri Handayani berperan sebagai pengamat di bawah bimbingan pengajar praktik Bapak Imam Farid MPD. Selanjutnya rekan saya Siti Aminah berperan sebagai coach di bawah bimbingan pengajar praktik Ibu Indah Eviani Zahara SPD. Selanjutnya, Dan saya sendiri Eka Yulia berperan sebagai coach dengan bimbingan pengajar praktik Ibu Indah Eviani Zahara. Selamat menyaksikan. sebelum melaksanakan praktik coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian dengan alur Tirta. Jadi yang pertama itu alur Tirtanya adalah tujuan. Jadi saya akan mengamati tentang Ibu sebagai coach, bagaimana menyampaikan tujuan coaching, kemudian untuk identifikasinya, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi yang ada pada coaching. Selanjutnya untuk rencana aksi, saya akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir tentang tanggung jawab, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi. Selanjutnya, dari ketiga kompetensi inti coaching, yang mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi inti, mungkin yang ingin saya kembangkan pada kesempatan coaching kali ini yaitu bagian yang ketiga Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kalau dari alur Tirta, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diamati? Sepertinya dari 4 itu yang ingin saya diamati yaitu pada bagian rencana aksi. Nah, jadi apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin? Indikatornya nanti ketika berakhirnya coaching ini, coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan. Baik, terima kasih. Silakan dimulai praktik coaching. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Ibu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu ceritakan pada sesi coaching kita pada kesempatan kali ini? Begini Bu, saya punya salah seorang siswa. Jadi persoalannya itu dengan siswanya Bu. Siswa saya ini sering sekali terlambat. Kalau udah diperingatkan oleh kesiswaan, 2 hari dia baik, 2 hari tidak terlambat. Tapi setelah itu terlambat lagi. Karena udah berkali-kali seperti itu, saya dapat teguran sebagai wali kelas dari kesiswaan. Jadi saya tuh ingin gimana ya Bu, cara gitu yang ingin menggali gimana apa yang menjadi penyebab dia begitu dan gimana cara dia untuk mengatasi masalah ini gitu. Oke, jadi Ibu ada murid yang mungkin disiplinnya kurang ya Ibu ya, sehingga Ibu sebagai wali kelas mendapat teguran dari atasan gitu Ibu ya. Nah, kira-kira setelah sesi coaching ini berakhir, apa sih yang Ibu harapkan gitu dari percakapan kita kali ini? Saya bisa mungkin mendapatkan cara untuk menggali apa yang menjadi penyebab dia seperti ini. Karena saya tidak mau berasumsi yang buruk dulu kepada dia, karena siswa SMK ini ya banyak latar belakang dari keluarga, dan menemukan solusi untuk
menyelesaikan masalah murid saya yang seperti ini. Itulah yang saya harapkan. Oke, jadi ibu ingin menggali jauh lebih dalam kenapa sih anak ini Iya, gitu betul, kan, Bu, betul. kenapa sering terlambat dan kemudian menemukan solusi ya ibu ya, Iya. bagaimana untuk kedepannya bisa memiliki disiplin yang baik. Oke. Uh, nah, bisa diceritakan lebih dalam nggak ini ibu tentang kondisi siswanya sekarang itu seperti apa? Ya gitu Bu, kemarin saya dipanggil oleh kesiswaan. Jadi dari data-data yang siswa terlambat yang dicatat di kesiswaan di dekat pos keamanan kan berkolaborasi dengan kesiswaan. Dari data itu sering sekali anak ini terlambat dan sudah ditangani oleh kesiswaan. 2 hari kemudian dia tidak ada lagi daftar nama yang terlambat. Tapi beberapa hari kemudian, setelah 2 hari kemudian, dia lagi masuk dalam daftar nama, Bu. Ada lagi nama dia sampai berhari-hari. Ya Allah. Jadi karena udah terlalu sering begitu, kesiswaan akhirnya melaporkan kepada saya. Oke, jadi seperti itu kondisinya ya Iya. siswa tersebut ya ibu. Nah, dari cerita ibu tadi nih ya, kira-kira kalau menurut ibu ini kriteria siswa yang apa, yang disiplin itu seperti apa sih? Maunya ibu itu seperti apa sih siswa yang dikatakan disiplin itu seperti apa? Kalau menurut saya, seorang siswa yang disiplin itu harus datang tepat waktu, berpakaian lengkap dan rapi, mengikuti aturan sekolah dengan semua atribut dan kriteria kendaraan yang dibawa sampai ke halaman sekolah dan pulang juga tepat waktu. Jadi murid saya ini berkasusnya Bu, ada masalah nanti kedatangan yang sering terlambat. Berarti disiplinnya itu yang saya bikin saya pusing dari panggil-panggil sama kesiswaan. Oke, berarti seperti itu ya ibu Ya, yang dikatakan disiplin itu seperti itu menurut ibu ya. Nah, di sini kalau dikaitkan lagi dengan siswa yang terlambat tadi, kira-kira kalau idealnya nih kedisiplinan itu 10. Jadi kalau siswa ibu sekarang ini berada di level mana gitu? Kalau dari kehadiran karena sering sekali seperti itu barangkali antara 5 dan 6 Ibu mungkin itu karena untuk kehadiran ya kita bahas kehadiran tidak membahas yang lain ya Bu, karena ini yang masalah saya hadapi itu antara 5 dan 6. Antara 5 dan 6 ya Ibu ya. Nah, nanti ketika setelah ada perubahan, kira-kira Ibu ingin siswa ini berada di level berapa gitu? Paling tidak 8 atau 9 lah Ibu. Kalaupun ada terlambat karena sesuatu hal kan tidak juga menjadi rutinitas. Oke. Jadi ingin di level 8 ke 9 ya. Walaupun sebenarnya bisa di level ya harusnya idealnya itu 10 kan kalau kedisiplinan. Tapi barangkali kita mungkin bisalah kasih toleransi untuk siswa ini. Kita kan juga belum tahu ya apa yang menjadi penyebabnya begini. Oh baik, jadi ibu ingin nanti setelah ada perubahan di level 8, 9 bahkan 10 mungkin ibu ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, kira-kira ini ya Bu ya, dalam mewujudkan supaya anak ini atau siswa ini disiplin, kira-kira ada nggak sih yang perlu ibu lakukan? Langkah-langkah awal yang perlu ibu lakukan ada nggak? Ini Bu, kalau saya baru dapat juga nih ilmu tentang segitiga restitusi. Sepertinya saya mungkin harus mencobakan ini kepada murid saya ini. Ya, karena saya tidak bisa menjudge dia langsung karena dia terlambat itu mungkin dia bermain game terlalu malam. Ya, benar. Karena selama ini dari pengalaman saya latar belakang ekonomi keluarga juga bisa menyebabkan dia harus bekerja dan pulang sampai larut malam. Nah, jadi ini yang harus saya gali dulu. Jadi dari segi langkah-langkah segitiga restitusi itu sepertinya saya bisa menggali gitu apa yang menjadi latar belakang permasalahan dia dan bersama-sama dengan dia karena dia tahu masalahnya. Kalau dia sudah tahu masalah mungkin dia tentunya akan bisa menemukan solusi dari masalahnya. Saya akan mencoba segitiga restitusi di rencananya. Oke, jadi segitiga restitusi ya langkah awal mungkin yang bisa ibu lakukan. Selain segitiga restitusi, kira-kira ada lagi nggak?
langkah lain yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa ini? Setelah ada Bu, setelah saya melakukan segitiga restitusi, tentu saya akan memikirkan tindak lanjutnya. Mungkin akan mengundang orang Tidak tua, lanjut ya. hadir mungkin orang tuanya, dan mungkin hadir juga di BK. Nah, bekerja sama dengan guru BK begitu untuk menyelesaikan. Karena ini supaya jangan ada lagi siswa yang Oke, baik. Langkah yang pertama yang tadi dilakukan segitiga restitusi ya. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Apakah berkolaborasi dengan BK ataupun memanggil orang tua ya, Ibu ya. Nah, oke baik. Itu mungkin langkah yang bisa Ibu lakukan. Kira-kira dalam apakah dengan membuat restitusi ataupun rencana tindak lanjut ini apakah ada kendala kira-kira nantinya ketika Ibu di lapangan, oh ternyata dalam melakukan ini saya menyiapkan itu, ada kendala nggak? Kalau kendala sebetulnya tidak ada kalau pihak tadi seperti kalau guru BK pasti standby di sekolah kan Bu. Iya. Nah yang orang tua barangkali mungkin kendala kita menyamakan waktu dengan orang tua. Mungkin di saat kita memberikan kesempatan itu orang tua berhalangan. Hanya itu saja. Kalau yang lain-lain saya rasa tidak ada kendala yang berat. Oke, kalau guru BK ada, kalau orang tua mungkin penyamaan waktu tadi ya Ibu ya. Kalau di restitusinya kira-kira ada kendala nggak nanti? Umpamanya menyiapkan harus seperti ini langkah-langkahnya, ada kendala nggak? Saya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali apa yang jadi masalah, bagaimana dia bisa menyelesaikannya sendiri dari masalah yang sudah dia ketahui juga. Mungkin hanya mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tingkatan kita ya. Ya. Oke, Ibu mempersiapkan pertanyaan itu. Kira-kira dalam membuat ini ada nggak teman Ibu yang bisa membantu Ibu sehingga oh ini proses restitusinya akan berjalan lebih sempurna gitu dengan siswa tadi. Ada nggak teman atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan ini? Saya bisa berkolaborasi mungkin dengan guru BK sekalian sebagai rekan kerja, berdiskusi dengan rekan sejawat juga untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan pada kegiatan segitiga restitusi nanti. Kira-kira berapa orang Ibu yang ingin Ibu berapa orang teman yang ingin Ibu ajak berkolaborasi? Cukup satu orang kah atau lebih dari satu? Satu orang. Satu orang BK saja. mungkin terus jadi mungkin berkumpul ya sambil duduk-duduk santai begitu, jadi ada berdua lah kan rekan sejawat. Mungkin dalam hal ini rekan sejawat itu ada kaitannya dengan kepala jurusan karena kita SMK, dia kan akan membawa setiap jurusan di sekolah SMK. Jadi perlu hal-hal ini diketahui oleh kepala jurusan lalu berkolaborasi dengan guru. Oke, jadi nanti dalam persiapan restitusi ini sudah ada yang membantu Ibu ya, sehingga mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini udah ada nih rencana aksi Ibu, apa yang Ibu lakukan, ada restitusi, ada berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua gitu kan. Kira-kira kapan nih Ibu mau melakukan? Besok pagi saya rencana memanggil. Besok pagi ya. Besok pagi saya ada rencana ingin berbincang-bincang dengan. Oke, besok pagi. Nah, nanti kalau dalam pelaksanaannya ketika Ibu lupa atau belum melaksanakan, kira-kira ada nggak seseorang yang bisa mengingatkan Ibu tentang komitmen ini? Ya, mungkin guru BK ataupun kepala jurusan tadi akan bertanya kepada saya, Bu, udah jadi belum dipanggil ini yang mesti dilaporkan oleh kesiswaan yang sering terlambat di kelas Ibu. Nah, palingan itulah mungkin. Ya kan tadi juga udah diajain rekan sebagai kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saling mengingat. Oke. Nah, kendala sudah tidak ada gitu kan. Kemudian sudah ada yang membantu Ibu dalam mengingatkan ketika Ibu lupa, nah seandainya lupa gitu ya Ibu ya. Kemudian nah sekarang Ibu sudah punya solusi ya apa yang harus dilakukan, kemudian apa sebagai
sudah ada solusi tentang permasalahan Ya, yang Ibu saya kayaknya alhamdulillah ya Bu udah ketemu Ya. ini kayaknya. Ya, kira-kira ini Ibu Pengajaran. apa sih yang Ibu dapatkan dari sesi percakapan kita pada kesempatan ini? Ya, pertama saya jadi mungkin agak lebih terasa ringan karena sudah berbagi cerita pengalaman. Dan yang paling penting dari cerita-cerita ini, saya justru malah menemukan eh, apa ya solusi dari permasalahan siswa saya ini sehingga masalah ini bisa lebih cepat tertangani. Oke, jadi sudah ada solusi ya, Ya, Ibu ya. alhamdulillah Apakah lah, Bu. sesuai dengan tujuan awal Ibu tadi? Ya, Yang didapat? alhamdulillah ya. Saya tadi berharapnya seperti itu dengan kegiatan sesi coaching kita ini saya malah bisa mendapatkan terbuka gitu pikiran saya. Oh, ini apa yang mau saya lakukan ya untuk mengatasi anak ini yang ya lumayan lah meresahkan juga bagi saya. Oke, sesuai ya Bu ya. Nah, Nah, sekarang apa sih yang Ibu rasakan setelah sesi coaching ini? yang merasa nyaman aja. Nyaman, Nah, oke. dan akan melaksanakan tindakan aksi. Gitu. Oke. Tadi Ibu mengatakan akan melaksanakan aksi besok ya. Ya, besok lagi rencana. Saya maunya setelah Ibu melaksanakan sesi restitusi ke anak dan langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, kita jumpa lagi dalam sesi coaching lagi ya Ibu ya. Karena saya ingin tahu seperti apa sih perkembangannya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu terapkan nanti bisa membuat siswa tersebut bisa disiplin lagi ya, sesuai dengan harapan idealnya Ibu tadi 8 atau level 9. Baik. Alhamdulillah. Sampai jumpa ya Ibu di sama-sama. hari Kamis ya setelah pelaksanaan nanti saya akan berbagi cerita lagi ya Bu Oke, sama Ibu siap. ya. Ditunggu ya Ibu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ibu tadi sudah melaksanakan praktek coaching ya. Nah, jadi bagaimana indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Sudah tercapai atau belum? Sesuai dengan indikator yang saya harapkan tadi sepertinya sudah tercapai ya Bu ya. Dibuktikan dengan coach saya tadi bisa menemukan solusi atas permasalahannya Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan gitu. Ya. Jadi hasil pengamatan saya Ibu melaksanakan alur cerita itu sudah dengan baik ya. Menyampaikan tujuan coaching Ibu sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Ibu sudah bisa ingin bagaimana cara untuk mencari solusi agar permasalahan dari psikologi itu bisa tercapai dengan mencari solusi secara mandiri dari psikologi. Untuk identifikasi juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali dari permasalahan psikologi, terutama di rencana aksi tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga psikologi tadi sudah mampu untuk mencari solusinya secara mandiri. Tanggung jawabnya juga sudah ada tadi tergambar bahwasanya sudah akan dilaksanakan. Ya, untuk identifikasi juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar bisa menggali dari permasalahan psikologi, terutama di rencana aksi tadi ya, banyak pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga psikologi tadi sudah mampu untuk mencari solusinya secara mandiri. Tanggung jawabnya juga sudah ada tadi tergambar bahwasanya sudah akan dilaksanakan. Ya, dan selanjutnya apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan lagi ke depannya kira-kira Bu? Kan kita kan pengennya kan semakin ke depan semakin baik nih. Tadi yang ini juga sudah baik. Nah, dari yang 3 tadi kira-kira yang mana yang ingin Ibu kembangkan dan ingin dikembangkan lebih baik? Oke, baik dari ketiga itu tadi kan saya sudah berharap berkembangnya di bagian mengajukan pertanyaan bobot ya. Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan lagi di bagian mendengar aktif kali ya Bu. Iya. Kenapa? Karena kalau mendengar aktif ini kita menggali pertanyaan itu kan berdasarkan hasil pendengaran kita sesuai jawaban dari coach gitu kan. Jadi saya rasa mendengar aktif ini tidak kalah penting dibanding yang lain juga Ibu. Sepertinya ini yang akan saya gali lagi bagaimana memiliki kompetensi mendengar aktif ini. Baik, berarti untuk kedepannya Ibu ingin sekali untuk mengembangkan bagaimana mendengarkan aktif ini sehingga lebih bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot ya Bu ya dari yang sudah menjadi mendengar aktif. Baiklah Bu, semoga yang sudah direncanakan ini
pengetahuan kita semakin bertambah tentang bagaimana kita mengcoach dan bisa kita menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih ya ibu-ibu. Baiklah, itulah hasil dari praktek coaching kami yang telah kami lakukan pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.